Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Lailatul Aqsa, BP 2010 1054 1015. Di sini saya akan menjelaskan apa itu analisis faktor yang mempengaruhi PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nah, selanjutnya yaitu latar belakang. PDRB merupakan jumlah keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari semua kegiatan perekonomian dalam wilayah dalam periode tahun tertentu yang pada umumnya dalam waktu 1 tahun. Salah satu manfaat dari PDRB adalah untuk mengetahui produk neto atau nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh faktor industri dan laju pertumbuhan ekonomi. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Dari variabel yang membantu penelitian ini dapat dilihat bahwa PDRB Kota Payakumbuh mengalami naik turun pada tahun 2009. PDRB Kota Payakumbuh mengalami kenaikan sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka target pertumbuhan PDRB Kota Payakumbuh diperkirakan mencapai 6,39% pada tahun 2009. Target tersebut dapat diasumsikan antara lain: 1. Stabilitas fundamental ekonomi nasional. Yang kedua, peningkatan infrastruktur pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Dan yang ketiga, angkatan inflasi masih rendah pada tahun-tahun sebelum diperkirakan akan masih rendah sampai tahun 2023 nantinya. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian. Tujuan penelitian sesuai dengan uraian di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah pertumbuhan ekonomi terhadap PDRB Kota Payakumbuh tahun 2003 sampai 2022. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Payakumbuh. 4. Untuk mengukur indeks pembangunan manusia atau IPM terhadap PDRB Kota Payakumbuh tahun 2003 sampai 2022. Selanjutnya yaitu kerangka konseptual. Produk domestik regional bruto atau PDRB X1, pertumbuhan ekonomi X2, dan pendapatan daerah Y. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis kuantitatif. Penelitian ini menghasilkan temuan-temuan yang dapat dicapai atau diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik atau cara-cara lain dari kuantitatif, dan pengukuran metode ini dianggap sangat sesuai untuk mengetahui PDRB terhadap pertumbuhan ekonomi. Jenis penelitian, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber data yang dibutuhkan. Data dicatat secara sistematis dan tidak dikutip secara langsung dari instansi pemerintah atau lembaga-lembaga yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder berasal dari BPS Kota Payakumbuh. Dalam penelitian ini bersumber dari data murni BPS Kota Payakumbuh. Sedangkan untuk data bersumber dari BPS Kota Payakumbuh berupa data PDRB atas dasar konstanta. Waktu dan tempat penelitian itu digunakan 6 bulan di Kota Payakumbuh dan mengumpulkan data sekunder bersumber dari BPS. Yang kedua, tempat penelitian. Penelitian dilakukan di Kota Payakumbuh. Pemilihan lokasi berasal dari lokasi awal dengan memilih kondisi ekonomi Kota Payakumbuh. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Jenis data ini digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari sumber kedua yang dibutuhkan. Yang kedua, sumber data dari BPS. Yang ketiga, teknik pengumpulan dengan dokumen sekunder, wawancara atau fokus grup diskusional FGD. Yang kelima yaitu ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu uji stasioner Delver. Dalam menganalisis pengaruh PDRB Kota Payakumbuh tahun 2003 dan 2022 dilakukan dengan model OLS Ordinary Least Square dengan metode dasar analisis ECM error model dengan alat bantuan Stata. Hasil estimasi yang diperoleh sebagai berikut. Bisa dilihat hasil dari uji stasioner di level. Dapat dilihat pada hasil Diki Fuller, pendapatan daerah Y sebesar min 1,4
424, artinya lebih besar dari critical value 1%, 5%, 10%, hingga dapat data stasioner. Selain melihat D fuller, tes kita dapat melihat pada P fuller di mana nilai 0,5706, artinya nilai ini lebih besar dari tingkat alfa 0,5. Hal ini menandakan bahwa data tidak stasioner. Selanjutnya, pada hasil digifuller, jumlah PDRB X1 sebesar min 1,264, artinya lebih besar dari critical value 1%, 5%, 10%. Dapat dilihat pada P value di mana nilai 0,5706, artinya nilai ini di bawah 0,5 menandakan data ini stasioner difference. Pada hasil digifuller X2 2,415, artinya ini kecil dari critical value 1%, 5%, 10%. Kita dapat melihat daripada P value di mana nilainya 0,1376, artinya nilai di atas 0,5. Hal ini menandakan bahwa data tidak stasioner. Yang kedua yaitu uji phase difference. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui pada derajat keberapa data akan stasioner. Pengujian derajat integrasi dilakukan pada variabel yang tidak stasioner di level. Semua variabel akan melakukan derajat integrasi. Pengujian dilakukan di diferensi terlebih dahulu. Berikut adalah hasil uji phase difference. Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa uji pada tingkat phase difference menunjukkan bahwa p-value atau probability setiap variabel lebih kecil dari 45% atau 0,5, hingga uji dapat di tingkat phase difference ditemukan stasioner pada semua variabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh data penelitian ini tidak stasioner pada di level stasioner pada tingkat phase difference. Selanjutnya yaitu ada uji kointegrasi. Berdasarkan tabel di bawah dapat diketahui bahwa karena nilai tes statistik lebih kecil dari critical value 1%, yaitu min 5067 lebih kecil dari 0,5139, maka ditolak. Dengan kata lain, variabel penyerapan daerah PDRB dan pertumbuhan ekonomi berkointegrasi, dan karena nilai P besar dari T atau nilai prop kurang dari nilai alfa yaitu 0,001 lebih kecil dari 0,05 sehingga HO ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi keseimbangan jangka panjang antara variabel dan penelitian ini. Dengan adanya kointegrasi pengujian, maka model dari ECM dapat dilakukan. Selanjutnya yaitu error correction model ECM. Setelah dilakukan serangkaian pengujian untuk mengidentifikasi model, maka diputuskan bahwa penelitian menggunakan estimasi dengan model error correction ECM, di mana keputusan tersebut diambil berdasarkan dari hasil uji stasioner yang menunjukkan data tidak stasioner. Pada level stasioner tingkat reference, bukan hanya itu, keputusan juga diambil berdasarkan uji kointegrasi yang ditunjukkan adanya persamaan yang terkointegrasi dalam penelitian ini. Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa koefisien ECT sebesar 8821,665 atau 1,2 yang menunjukkan fluktuasi keseimbangan jangka pendek akan dikoreksi menuju keseimbangan jangka panjang, yang mana sekitar 40% proses penyesuaian terjadi pada tahun pertama, 20% terjadi pada tahun selanjutnya. Koefisien variabel jumlah anggota aktif tanda negatif signifikan, artinya dalam jangka pendek jumlah anggota aktif ke negatif terhadap sisa hasil usaha.